Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita terakhir kemarin tentang masalah hendaklah mensegerakan haji ketika sudah mampu. Kita lanjutkan pada malam hari ini yang ada masih berhubungan dengan perjalanan haji dan juga ibadah haji. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wassuhada wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa jami'i masyayikhi fil ma'ahid amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad fi kitabih Risalatul Muawanah. Kemarin kita sampai di akhir wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna ziyarata alaihi ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi wa huwa sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi wa kadzalika sairul anbiya. Hendaklah engkau berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji itu jangan cuman haji tok, jangan cuman fokus haji tok, tetapi harus juga ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus, jangan disepelekan. Kalau enggak ada Rasulullah, macam mana nak ada ibadah haji? Islam pun tak ada. Ini pula kita haji di Mekah, dah ke Madinah tinggal belanja dia aja lagi. Tak ada lagi fokus ke ziarah. Cuma juga ada satu permasalahan sekarang, pembagian hari di dalam haji itu memang lebih jauh, ya, jauh lebih lama di Mekah daripada di Madinah. Di Madinah itu sekitar 10 harian lebih di Mekah. Itu. Padahal Madinah itu bahkan menurut Imam Malik lebih utama daripada Mekah. Haji itu sebetulnya yang mestinya itu yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Kita pergi ke Arafah. Kita ihram pergi ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yang kita puasa Arafah tuh kalau yang tak haji. Kemudian tanggal 10 tengah malam lewat, kita pergi ke Mina, lempar Jumrah Aqabah tanggal 10. Jumrah Aqabah sudah, kemudian kita boleh tawaf, sa'i, cukur, dah selesai haji.
Haji dah selesai. Bukan belum selesai. Selesai. Sedangkan apa namanya nih, yang bahkan sering kita dengar ramai luar biasa itu, yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina itu wajib haji, enggak termasuk rukun haji. Jadi haji yang rukunnya itu dimulai tanggal 9 sampai tanggal 10, itu pun tak full 2 hari. Tidak full 2 hari. Nah, kita yang afdal sih kita mengumpulkan antara siang dan malam di padang Arafah, yang afdal. Nah, paling tidak kita pergi setelah asar, sebelum maghrib sampai di Arafah. Begitu maghrib masuk, jalan ke Muzdalifah. Muzdalifah tengah malam lewat, jalan ke Mina. Mina langsung lempar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah langsung pergi ke Makkah. Tawaf, sa'i, cukur, selesai. Pakai baju biasa. Itu orang haji aslinya. Jadi sebetulnya waktunya singkat. Yang lama setelah itu tinggal 3 hari mabit di Mina. Itu saja. Dan mabit di Mina ini istilahnya pun bukan kita meremehkan. Maksudnya ini tidak termasuk rukun. Nah, rukunnya itu ya tanggal 9 dengan tanggal 10 itu saja. Itu sebetulnya di situ. Jadi kita mulai dari, anggaplah kalau kita nak mengumpulkannya afdal itu sebelum maghrib. Mulai sebelum maghrib. Jadi gini, kalau kita puasa Arafah, berarti sebelum kita buka tuh, sebelum kita buka kan langsung malam, buka kan malam Idul Adha, kan begitu. Kita pergi, jadi sebelum buka, maksudnya sebelum waktu maghrib kita sampai di Arafah. Ini orang yang haji. Begitu maghrib langsung jalan. Malamnya ini tengah malam Idul Adha itu berangkat ke Mina. Lempar, subuh, tawaf sa'i, dah selesai. 1 malam aja sebetulnya itu. Inti ibadah haji itu 1 malam. Mana lama? Jadi istilahnya mulai sebelum maghrib kurang sedikit, subuh selesai. Tuh. Mulai sebelum maghrib, subuh selesai. Tak sampai sehari. Tidak sampai sehari. Itu intinya ibadah haji di situ. Itu. Cuma kita, namanya orang mungkin namanya kita kalau orang belum pernah, jadi bayangannya macam mana. Haji itu sebenarnya sangat mudah. Nah, jangan sampai kita ditakut-takuti oleh munafik, buku doanya segini, dikalungkan gini. Aduh, aku tak apalah. Macam mana nanti? Bingung nak pergi haji. Saya bingung. Pergi haji itu yang jadi rukunnya itu ihram. Yang bacaan-bacaan itu sunnah. Talbiyah saja sebagian aja talbiyah itu ada yang mengatakan wajib. Nah, sebagian ulama tidak semua. Nah, jadi Imam Syafi'i tidak mengatakan rukun. Nah, jadi ihram walaupun tak baca apa-apa dari awal sampai akhir. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah. Jadi kalau yang berupa bacaan tuh ya di dalam solat itu. Kalau di haji itu bacaan-bacaannya tuh sunnah, ya. Ditambah tahallul, cukur rambut. Jadi perbuatan semuanya, perbuatan semua. Talbiyah hukumnya sunnah. Cuma sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Itu begitu. Umpamanya pun tidak baca, ya memang ya mestinya bacalah, sebisa jangan tak baca. Cuma umpamanya tak baca, hajinya tetap sah. Tawaf diam aja, mutar 7 kali, diam aja, tak ada baca apa-apa. Tawaf tu tak ada baca apa-apa. Mulai start sampai awal sampai akhir, berarti saya niat tawaf karena Allah, fardu karena Allah, mutar aja, diam. Itu sah. Sa'i 7 kali, diam tak baca, itu sah. Jadi mudah sebetulnya. Sebetulnya mudah. Ke Arafah, wukuf di Arafah, datang diam. Orang jalan-jalan ke Muzdalifah sampai di Mina lempar jumrah. 7. Habis itu tawaf, semuanya diam, sah. Itu maksudnya dasar. Jadi kita jangan dihantui oleh susah betul. Setelah itu baru kita tingkatkanlah. Mana aku yang bisa baca, aku baca. Itu. Yang penting ihram niatnya.
nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu aja saya niat ihram. Saya niat ihram haji. Saya niat ihram nawaitul hajja, saya niat haji dan berihram karena haji. Jadi ziarah Rasulullah SAW jangan sampai ditinggalkan, ya. Karena sesungguhnya ziarah waktu beliau sudah wafat seperti beliau masih hidup. Itulah tadi kita anukan sekarang nih. Kalau Rasulullah SAW sekarang ini memang ada di Madinah, dia tinggal di rumahnya, duduk di rumahnya, ada hidup bersama kita. Apa kita ke Madinah kita tak datang ke rumahnya? Tak mungkin, dia Nabi kita. Padahal wafat Nabi yang sudah wafat itu seperti Nabi yang masih hidup, sama hukumnya. Ziarahnya itu hukumnya sama. Wa minal jafa, begitu juga para nabi-nabi yang lain itu semuanya masih hidup. Para nabi semuanya masih hidup. Tidak seperti manusia. Maksudnya secara syariatnya sudah wafat, tapi hakikatnya mereka ini masih hidup semuanya. Jangan kita berpikir, alah Nabi dah wafat udah selesai. Tidak begitu. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Di Baitul Maqdis Rasulullah disuruh jadi imam seluruh nabi mulai zaman Nabi Adam sampai nabi sebelum Rasulullah. Itu nabi dan rasul, bukan hanya rasul saja yang 25. Semuanya menjadi makmum Rasulullah SAW. Apa itu mimpi kira-kira? Apa kisah fiksi gitu? Kita nggak yakin. Itu jelas hadisnya. Dan yang lebih jelas lagi apa? Ketika Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha, naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yusuf, ketemu di atas. Itu kira-kira apa? Ruhnya atau apa? Yang jelas mereka itu masih hidup. Buktinya masih hidup apa? Ketika Rasulullah di langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa AS, kemudian Rasulullah ke Sidratul Muntaha ke langit ke-7 menerima perintah sholat. Ketika menerima perintah sholat dikasih berapa? 50 waktu. Turun ketemu sama siapa? Nabi Musa. Ketemu sama Nabi Musa. Secara syariat Nabi Musa itu sudah wafat. Tapi ketika Nabi Musa ketemu sama Rasulullah tadi, apa yang Nabi Musa tanya, apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Kata Rasulullah, sholat 50 waktu. Kata Rasulullah, umatmu tidak akan kuat. Umatku yang besar-besar aja tak kuat. Mintalah kemurahan sama Allah Subhanahu wa taala. Naiklah kau lagi. Siapa yang bilang nih? Nabi yang secara syariat sudah wafat. Nabi yang secara syariat sudah wafat. Akhirnya Rasulullah atas saran Nabi Musa yang secara syariat dia sudah wafat, itu Nabi Musa itu sudah wafat secara syariat. Di zamannya Fir'aun dulu hidupnya, sudah wafat. Tapi Rasulullah masih hidup di alam dunia, nyata secara syariat. Tapi begitu menerima perintah sholat, ketemu Nabi Musa sama Nabi Musa dikasih syarat untuk minta kemurahan, naik. Akhirnya naik minta kemurahan dikurangi 5 sama Allah. Turun ketemu Nabi Musa lagi, minta lagi belum kuat umatmu. Naik turun 9 kali 50 jadi 5. Jasanya siapa itu? Jasanya siapa kok 50 itu jadi 5? Atas sarannya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa kan sudah wafat. Berarti kita sholat 5 waktu ini ada hubungannya dengan Nabi Musa. Maksudnya ini dengan Nabi yang sudah wafat. Kalaulah Nabi yang sudah wafat sudah tak ada lagi fungsinya, nggak berguna apa sama sekali, kita harus sholat 50 waktu. Nabi kalau tak terima saran dari Nabi Musa, lanjut aja bawa ke bumi. Selesai 50 waktu, macam mana kita mau sholat? Jadi kita jangan terlalu Nabi dah wafat, jangan gitu. Nabi Musa yang dia bukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia masih punya pengaruh terhadap kita. Yaitu apa? Dengan sarannya lah akhirnya Rasulullah yang aslinya dikasih 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat sarannya Nabi Musa naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi.
Itu 5 pun sama Nabi Musa suruh naik lagi. Itu Nabi tak nak. Aku dah malu, kata dia. Kalau memang naik lagi, selesailah. Habis Pak. Diskon 5 lagi, habis solat, masuk surga tanpa solat. Habis sekarang itulah. Orang-orang ini dikira Nabi Musa naik lagi ke atas, dikira dia. Nabi Musa tu naik turun 9 kali, 50. Terus dikurangi 5, 9. Jadi 5. Nabi tu bukan 10 kali naik dia. Kalau naik tu 10 kali, habis kau tak solat betul. Ini tak. Nabi 5 dibawa, dia pula didiskon sendiri. Macam dia pula naik ke langit. Minta kemurahan sendiri. Itu maksudnya apa? Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya para nabi itu masih hidup. Secara hakikatnya masih hidup dan bisa berinteraksi, ya, bermanfaat bagi orang yang masih ada di alam dunia. Itu tadi. Nabi Musa saja bisa, apalagi Rasulullah SAW, pemimpinnya para nabi. Jadi jangan kita menganggap Rasulullah di Madinah itu pokoknya sudah wafat, sudah macam gitu. Orang pergi ziarah ke kubur biasa tuh. Jangan gitu. Wa minal jafa an tawja baitallahi wa tatruka ziyarata habibillahi li ghairi udhin najis, dan termasuk jafa, sombong, angkuh, congkak. Ya. Orang yang melakukan haji tetapi dia meninggalkan ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diperhatikan, subhanallah, kita nih, babnya ini bersesuai dengan keadaan kita sekarang. Sekarang time orang nak pergi haji. Ada yang haji nih, ada yang haji sekarang tahun ini, ada tak? Ada yang berangkat tak nih? Tak ada, ibu, tak ada. Ada. Jadi gini, perlu lagi diketahui bahwa sesungguhnya banyak kita lihat, banyak kita dapati, mohon maaf ya saudara-saudara kita ni kalau pergi haji atau pergi umrah, tadi nomor 1 kurang mementingkan ziarah Rasulullah, kurang. Dan mereka memang di situ di Masjidin Nabawi kan memang ada raudhah. Raudhah itu adalah tempat baina ar-raudhat, yakni tempat baina qabri wa mimbari, kata Rasulullah. Tempat antara kuburku dan, ada yang mengatakan satu hari, baiti wa mimbari, kuburku dan mimbarku, raudhah. Sekarang orang banyak fokusnya ke raudhah, bukan tak bagus ke raudhah, ibadah di raudhah itu bagus. Tapi jangan berpikir Rasulullah di sebelah dia, tak diziarahin dia. Bayangkan. Jadi menjadikan satu tujuan raudhah. Oke, raudhah betul. Tetapi sesungguhnya ziarah ke Rasulullah itu yang sebenarnya yang dipenting, semuanya penting. Tapi jangan sampai mengesampingkan ziarah Rasulullah. Rasul mengatakan, man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa yang ziarah kuburku wajib baginya syafaatku. Sementara raudhah itu, kalau hadisnya Rasulullah itu adalah termasuk taman dekat. Kenapa disebut raudhah? Karena tempat itu adalah taman daripada taman-taman surga. Dua-duanya penting. Cuma kebanyakan kita mendapatkan orang-orang ini, mereka ini kalau ya berangkat dari ceritanya apanya ini, fokusnya ke raudhah saja. Dia tidak ada fokus duduk berziarah kepada Rasulullah. Kalau tidak bisa dari setiap habis sholat itu, walaupun lewat sebentar, as-salatu wassalamu alaikum ya sayyidi Rasulullah, as-salatu wassalamu alaikum ya sayyidi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, as-salatu wassalamu alaikum ya Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu begitu, itu ziarah. Kalau nggak bisa dari depan, situ sempit, dari luarnya, luar masjid atau dari pintu sebelah sananya. Itu begitu, itu diniatkan. Ketika duduk, pokoknya berjuang dari sana, di sebelah belakangnya, apalagi situ, ya duduk, niatkan ziarah kepada Rasulullah SAW. Gitu, penting. Jadi jangan istilahnya salah fokus gitu ya, jangan salah fokus. Karena tempat yang termulia di muka bumi ini adalah tempat yang di situ ada Rasulullah SAW.
Di situ ada jasadnya, ada diri Rasulullah. Rasulullah ini hidup di dalam kuburnya. Jadi di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tempat termulia di muka bumi ini. Wa'lam law jita ala ra'sika min aqsal bilad. Ini sudah kemarin. Li ziyarati sallallahu alaihi wasallam la taqum bi syukri ni'matil hidayati allati awsalallahu ilaika ala yadihi. Seandainya engkau dari ujung dunia pun kau datang niat berziarah kepada Rasulullah SAW, itu pun belum mencukupi rasa terima kasihmu kepada Rasulullah yang telah menjadikan engkau mendapatkan hidayah Islam. Enggak, belum cukup lagi. Jadi kita paling tak ziarah itu terima kasih lah sama Rasulullah. Jadi kita menjadi seorang muslim. Wa alaika idza aradta suru'a bi amrin muhimmin kas-safari waz-zawaji wa nabi ma bi musyawarati man tasiku bi ma'rifati wa amanatihi min ikhwanik. Summa idza sadafat isaratuhu man nafsu fa alayka bis salati rak'ataini min ghairil faridati bi niyatil istikharah wa ubada ma bi du'a al-masur qala alaihi salatu wassalam ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Kalau engkau ingin melakukan suatu perkara yang penting seperti melakukan safar perjalanan atau pernikahan, nak nikah, nak perjalanan, engkau hendaklah musyawarah dulu dengan orang yang bisa dipercaya. Gimana ini, gimana. Curhat dulu macam mana. Kemudian ketika engkau hatimu sudah mantap, maksudnya ingin melakukan hal tersebut, ya. Umpamanya nikah, oke lah. Nah, aku nak nikah, mantap. Tinggal setelah itu baru aku nak safar, oke, aku nak pergi haji, aku nak kemana. Kemudian setelah ada kecenderungan ke sana, mau melakukan istikharah lah. Salatlah 2 rakaat, ya, salat sunnah 2 rakaat dengan niat istikharah. Istikharah itu minta dipilihkan. Istikharah itu artinya minta dipilihkan. Ya Allah, pilihkan aku ni yang mana, yang ini ke yang ini. Itu namanya istikharah. Istikharah. Kemudian wad'u ba'dahu bid'al masyhur. Kemudian berdoalah dengan doa yang sudah masyhur, doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka. Qala alaihi salatu wassalam ma khaba man istakhara wa man nadiba man istasyara. Tidak akan rugi orang yang beristikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, enggak akan rugi. Wa man nadiba man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang meminta petunjuk. Tidak akan menyesal. Tapi kalau lanjut sembarang-sembarang aja, tak pakai kepalanya sendiri, ya tengoklah nanti, wallahu alam lah kau. Wa alaika idza nadarta lillahi nadran min salatin aw sadaqatin aw ghairi dzalika minal qurbat bil mubadarati bil manfa'i bihi. Dan hendaklah engkau ketika kau nazar karena Allah Subhanahu wa taala. Nazar apa? Nazar salat, nazar sedekah atau selainnya minal qurbat, yaitu yang nazar itu merupakan ibadah-ibadah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil mubadarati bil wafa. Jadi walaika bil mubadarati bil wafa, maka kau harus cepat-cepat menunaikannya. Orang nazar, aku nanti kalau lulus aku nak kenduri potong seekor kambing, nazar dia. Ya, betul lulus. Cepat-cepat. Ini dah lulus sudah. Setahun belum dibikin dia doanya kenduri potong kambing ini. Jangan gitu, kau dah janji, begitu hajatmu tersampaikan segera lakukan. Ada kadang-kadang orang nazar gini, udah nazar lama, aku udah lama cuma belum aku tunaikan, bertahun-tahun belum ditunaikan juga. Padahal sudah, jangan gitu, kau udah janji sama Allah, begitu Allah sudah kasih, cepat-cepatlah kau tunaikan. Wala tata'awad al-iksara minan nazar. Jangan engkau sering-sering nazar, sikit-sikit nazar. Tapi tadi kalau memang dia nazar, ya cepat-cepat tunaikan. Cuman jangan sering-sering nazar, sikit-sikit nazar, sikit-sikit nazar, sikit-sikit nazar. Sebetulnya bagus apa tidak nazar nih? Kan tinggal gitu sekarang. Tengok apa kata ulama. Fa inna syaitana rubama aghraka bidzalika liyukaka fil ikhlal
Wa idza halafta ala fi'li syai'in tsumma ra'aita al-khaira fi tarkih aw ala tarki syai'in tsumma ra'aita al-khaira fi fi'lih fakaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khair. Sekarang engkau nih jangan sering, walaupun nazar itu boleh tapi jangan sering-sering. Jadi istilahnya nih orang kalau bahasa apa dia ni, orang ibadah kok apa namanya ni nunggu apa nih, macam ya Allah kalau aku lulus aku nak puasa 3 hari. Kalau nak puasa 3 hari kok pakai nunggu ngancam isi bahasa anu dia ni. Allah kalau lulus aku baru masa harus gitu. Jangan gitulah, peloke betul. Tak usah gitu. Puasa aja. Lulus tak lulus puasa. Nah, tapi itu boleh sebetulnya kayak begitu tuh boleh karena untuk sebagai apa ya? Sebagai tawasul dia agar hajat itu memang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sering-sering, sangat tak bagus. Kenapa? Fa inna syaitana rubbama aghraka bidzalikal yuqi'aka bil ikhlal. Dan sesungguhnya setan itu akan menggodamu. Maksudnya gimana? Disering-seringkan seolah-olah itu bagus, setan terus setan terus. Nanti lama-lama orang ini dia akan tidak mampu untuk melakukan janjinya sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit nadar sedikit. Akhirnya dia terperangkap, aduh berat pula, lama-lama capek juga gini juga. Setan yang bermain akhirnya. Iya. Masalah nazar ini sebenarnya yang disebut dengan nazar apa sudah diucapkan atau masih Ya diucapkan. Ya, dengan anunya gimana? Apa nama dia nih di dalam hati itu? Kalau nazar ini kan sebetulnya halaf. Halaf itu sumpah itu berarti keluar. Nah, dia sebenarnya contoh ya. Jadi dia keluar. Jadi ada wa idza nazarta lillah. Dia semacam sumpah gitu. Semacam sumpah. Kalau di dalam hati ini macam semacam niat. Niat dia. Tetapi kadang-kadang orang nih kalau tapi kalau secara fikihnya itu memang dikeluarkan halaf. Halaf itu artinya sumpah. Halaf itu demi Allah, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau ini nazar ini ya, saya bernazar pada Allah kalau saya gini. Atau tak ada gitu, saya nazar nak puasa 1 tahun tanpa ada digantungkan dengan sesuatu apapun. Tidak harus nazar itu digantungkan, tidak harus. Dan orang tak ada apa-apa, aku nazarlah nak puasa satu pekan, jadi tidak harus digantungkan dengan sesuatu hal, tidak harus. Itu begitu. Maksudnya dia mewajibkan sesuatu, niatnya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya enggak wajib, tapi saya menjadikan itu wajib. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Itu halaf. Dia sumpah. Jadi keluarkan, ya, dikeluarkan. Wa idza halafta ala fi'li syai'in tsumma ra'aita al-khaira fi tarki aw ala tarki syai'in tsumma ra'aita al-khaira fi fi'li fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khair. Ketika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian engkau melihat ada kemudian kau lihat kok kayaknya lebih bagus tidak usah dilakukan ini. Lebih bagus tidak usah dilakukan, ini macam mana? Ataupun ala tarki syai' summa ra'aita al-khaira fi fi'li. Kemudian atau engkau bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah umpamanya aku tidak akanlah pergi ke Padang umpamanya, kata dia. Ada orang sumpah gitu. Itu kan sumpah kan harus ini sumpah nih, ya. Sumpah. Oh, kalau tadi nazar, sekarang kita masuk ke sumpah. Tapi memang sebaiknya kalau nazar tuh kalau ini sumpah memang harus diucapkan. Kalau nazar ini kalau memang di dalam hati dia ada janji di antara dia dengan Allah memang Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kalau masih belum dimantapkan, itu berarti belum. Masih belum.
Ya kalau untuk ini tuh ya tetap dilakukan. Pokoknya kalau di dalam hati dia ngucap tuh di dalam hati. Nah, bukan hanya sekedar mau gitu, tapi semacam saya nazar karena Allah untuk melakukan ini. Insya Allah jatuhnya nazar ya nazar jatuhnya. Nantilah kita lihat pendapatnya para ulama ya, kita lihat pendapatnya para ulama ya, secara mendetailnya nanti gimana untuk masalah nazar ini. Kadang-kadang perbedaan pendapat ulama itu banyak, ada yang mensyaratkan gini, ada mensyaratkan gini, insyaallah nanti kita lihat lagi untuk mendetailnya bagaimana. Kalau halaf ini sumpah, kalau sumpah ini keluar ya. Sumpah ini keluar. Jadi orang bersumpah tidak akan pergi, saya bersumpah demi Allah tidak akan pergi ke padang umpamanya. Jadi kalau ada orang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian setelah dicek dipertimbangkan, kayaknya ini lebih bagus ditinggalkan, tak bagus ini. Atau kebalikannya, dia bersumpah tidak mau melakukan sesuatu, tetapi setelah dihitung dipandang, kayaknya lebih bagus ini dilakukan. Nah, dia sumpah, aku sumpah tak mau makan buah durian umpamanya. Ada tak orang sumpah macam itu? Nah, itu tapi dia pikir-pikir, ternyata buah durian ini bagus untuk obat ini sementara aku ada sakit macam gini. Nah, ini kan berarti kan lebih bagus dimakan dia. Nah, maksudnya begitu. Jadi gimana kalau sudah begitu? Fakafir an yaminika wa'ti alladhi huwa khair. Maka engkau bayarlah kafarat yamin sumpahmu dan engkau lakukanlah yang terbaik. Yang terbaik itu maksudnya apa? Kalau tadi dia sumpah nak melakukan sesuatu ternyata lebih bagus ditinggalkan, bagus gimana? Dia kafarat yamin. Kafarat yamin di antaranya puasa 3 hari ya. Nah, itu dia lebih bagus melanggar sumpahnya, itu maksudnya diganti dengan kafaratnya itu yamin. Atau tadi dia sumpah tak nak makan durian, ternyata pikir-pikir kok lebih bagus nih bisa tobat atau ini, ya sudah lebih bagus durian itu dimakan, tetapi dia membayar kafarat yamin itu. Wa dar an takhlifa an tashhada ala muqtadadh wa in kana ghaliban fadlan anil wahmi wasyak. Wa idza akhadta mala muslimin bi yaminika fal wajibu alayka raddu ma akhadtahu wa takfir yaminik. Fa kafaratu id'amu asyrati masakina likulli miskinin muddun aw kiswatum aw tahrir raqabatin fa illam tajid fa siyamu salasati ayyam. Jadi tertib. Apa kafarah yamin itu? Bentar. Kita bahas dari pertama. Hati-hatilah engkau bersumpah tapi hanya berdasarkan prasangkaanmu saja. Berdasarkan prasangkaanmu, walaupun biasanya kayak gitu biasanya. Tadi dia hampir yakin gini. Dia sumpah. Umpamanya ada satu perkara nih, satu kejadian, dan dia ini hampir yakin, tapi dia belum sampai derajat yakin. Aku sumpah yang ngambil, umpamanya satu ada barang yang aku bersumpah lah yang ngambil budak tuh, kata dia. Memang budak tuh tangan dia memang suka ngambil, dia pernah nengok. Itu namanya ghalabatuz zan. Nah, itu jangan dilakukan kalau kau tak yakin betul. Kau tak amal hilang. Dia pernah nengok ada budak ngambil, budak angkat. Sumpah lah. Digiri-giri tak ada lain ini, sumpah budak tu yang ambil. Kau sumpah. Ini tak boleh. Kalau kau tidak yakin betul nengok. Nah, tidak boleh. Jadi berdasarkan persangkaan saja. Walaupun itu hampir yakin dia. Biasanya kayak gitu, dialah tuh. Nah, tak boleh gitu juga. Fadlan anil wahu masyak, apalagi kalau dia hanya sekedar ragu 50-50 kok dia berani sumpah. Jangan. Wa idza akhadha mala muslimin bi yaminik fal wajib 'alaika raddu ma akhadtahu. Ya kalau engkau bersumpah mengambil harta seseorang dengan sumpahmu, maka kau wajib mengembalikannya. Contoh begini. Ada umpamanya pena atau HP atau apa. Pena itu kan sama-sama bentuknya. Ada pena ketinggal pena, dia hilang. Ketinggalan di masjid atau di mana. Ketika dia ketemu, ada orang bilang, "Ini pena siapa nih?"
Pena dia hilang, dia bilang, pena saya hilang, tengok sama pula. Dia sebut, ini pena siapa nih? Sementara orang lain ada juga kehilangan pena. Kata dia, tengok, ini pena saya nih. Sumpah ini pena saya katanya. Sumpah ini pena saya. Demi Allah pena saya. Memang pena dia hilang, mereknya sama. Tapi dia tidak boleh begitu. Kemudian karena dia sudah bersumpah, sana tak berani sumpah yang satunya, dia penanya hilang juga. Dia tak berani sumpah juga. Aku tak tahulah, aku tak berani. Yang sumpah ini karena dia dah sumpah, ya sudah diambil dia lah. Dia berani sumpah kan. Sementara ternyata sebetulnya itu penanya pena si sana. Tapi karena sini berani bersumpah, akhirnya diambil yang sini. Ini contoh masalah begitu saja. Ini seperti ini jadinya haram ngambilnya. Apalagi pakai sumpah, dan dia wajib mengembalikan kepada yang memilikinya. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin likulli muslim likulli miskinin muddun. Kalau sudah begitu macam mana? Ternyata dipikir-pikir, dia dah sumpah-sumpah nih. Tiba-tiba dia balik ke rumah, buka di tas bini dia, ada pena dia di dalam. Aduh, ini pena aku, kata dia. Waduh, ini bukan punya aku pena ni, punya kawan tu. Lah sudah, dia harus mengembalikannya dan dia harus membayar kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu apa? Denda bersumpah itu ada dendanya, wallahi itu bukan tidak ada. Apa kafaratul yaminnya? Wa kafaratul it'am asyrati masakin likulli miskin mudun, memberi makan 10 orang fakir miskin. 10 orang fakir miskin. Yang suka-suka sumpah dilanggar-langgar, kasih 10 orang fakir miskin makan. Setiap orang fakir miskin 1 mud. 1 mud sekitar 7 on lah kita naikkan. 7 on atau 1 kilo beras lah kita naikkan. Itu dikasih 10 orang fakir miskin. Itu satu. Kemudian likum mislin au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Beli pakaian, belikan baju koko macam gini, beli 10 helai, kasihkan 10 orang fakir miskin. Itu kafarah yang untuk nebus sumpah yang hilang tadi. Ternyata aku salah, sudah penanya balikkan, kau puasa, engkau kasih makan 10 orang fakir miskin, atau kau kasih baju pakaian 10 orang fakir miskin, atau tahrir raqabah, atau kau memerdekakan hamba sahaya. Fa illam tajid fasyamu salasati ayam. Kalau memang dah tak bisa semuanya, tak jumpa, tak bisa, maka puasalah 3 hari. Puasa 3 hari. Tapi pertama dulu kasih makan orang fakir miskin, atau memberi baju, atau memerdekakan budak. Kalau tak bisa itu 3-3-nya, baru puasa 3 hari. Itu karena wallahi, itu yang dilanggar. Itu seperti itu. Makanya hati-hati sekarang sumpah bersepah, tapi kafarat tak pernah bayar. Sikit-sikit nak sumpah. Kau kafarat tu. Kalau kau langgar tu jangan macam-macam. Sikit-sikit. Jangan sumpah untuk main-main pula lah pas Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali memang orang sebagai ini memang tidak niat bersumpah, cuma sekedar apa yang macam latah dia gitulah. Itulah memang dia tidak ada niat bersumpah. Tapi kebanyakan orang ya sumpahnya semua betulan. Banyak yang betulan. Ya kalau masalah latah ini kita tak tahu hati orang, ya. Kita tidak tahu hati orang. Wa iyyaka sumayyaka wal yaminul fajrah wa inna tada'ud diyar bilaqin kharaba wa taghmidu sahiba binari jahannam. Janganlah sampai engkau bersumpah yang fajrah, keji. Bersumpah yang keji, sumpahnya ini memang sumpah settingan. Bahaya dia. Dia tahu dia nyata-nyata bohong, dia sumpah dia. Itu bahaya luar biasa, jangan sampai. Jelas-jelas dia yang melakukan, sumpah aku tidak melakukan. Atau ada orang yang tidak melakukan, sengaja dia nak jebloskan, sumpah saya nengok dia yang melakukan. Ini sumpah yang fajirah, bahaya seperti ini. Ada dekat kehakiman, apalagi orang nak hakim, nak di kabar disumpah dulu, sumpah apa yang akhirnya dipelintir dia pula sengaja biar orang terdakwa ini disalahkan masuk penjara. Habislah kau.
Wa innahu ta'tu diyara balaqi hayya kharaba wa tagmizu sahiba binar, dan dia akan menghancurkan rumah hayya kharaba menjadi musnah, dan akan menjerumuskan orangnya ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam, jangan macam-macam sumpah palsu tuh. Enak-enak saja. Sekarang kalau sumpah-sumpah pesanan, dikasih duit untuk mencelakakan orang lain. Engkau dikasih duit untuk tiket masuk neraka jahanam. Hati-hati. Berapalah duit dikasih, nebus malaikat. Malik tak bisa. Malaikat ini kemana aku dikasih duit untuk engkau lah, aku tak nak masuk. Tak bisa. Tak bisa. Hati-hati. Nak sumpah-sumpah palsu-palsu, nuduh-nuduh orang atau apa. Dia salah, dia tidak mau mengaku. Sumpah demi Allah, aku tidak melakukan. Sengaja aja untuk ngelak-ngelak tu. Wadhar kulal hadar min syahadati zuhur fa inna min akbaril kabair wa qad wa qarana alaihi salatu wassalam bi isyraki billah. Kemudian dalam engkau jangan bersaksi palsu. Saksi palsu. Ada orang berselisih, kemudian dia jadi saksi. Disaksi, ditanya, apakah Bapak pada waktu itu melihat Bapak ini berada di rumahnya dan dengan dua orang kawannya melakukan hal seperti itu? Ya, saya melihat. Ini syahadat zuhur tanpa sumpah. Tanpa sumpah, tapi dia mempersaksikan palsu. Dia tak nengok, dia bilang nengok. Aku, ya saya melihatnya. Waduh, macam mana kayak gitu tuh. Ini bahaya. Dan itu termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pas, kurang satu baris lagi. Wasallam bil isyraki billah. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan dengan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu baris. Wa idza kana kitmanu syahada min al-adzaim fa madhanu bi iktira'iha, nasallallahu al-afiyah wassalamah qabla husulin nadamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.